Halo, selamat pagi anak-anakku yang terkasih dan yang Bulintang banggakan. Kita bertemu kembali pada pertemuan PK pada pagi hari ini, pada hari Kamis yang penuh dengan semangat. Ya, apa kabarnya kalian? Tentunya sehat-sehat kan ya? Tetap bersemangat, tetap fokus belajar dari rumah. Jangan sampai rasa malas mengalahkan semangat belajar kalian. Setuju ya? Oke, pada pertemuan hari ini kita akan bersama-sama membahas terkait dengan topik yaitu etika pergaulan dengan teman sebaya. Nah, etika pergaulan dengan teman sebaya di sini memiliki tujuan pembelajaran. Tujuan umum yaitu peserta didik atau konseli mampu memahami norma-norma dalam masyarakat serta dapat bersosialisasi dan bergaul dengan teman sebaya sesuai dengan etika yang baik. Tujuan khusus yaitu peserta didik atau konseli dapat memahami pengertian etika. Kedua, peserta didik atau konseli dapat memahami cara untuk membina persahabatan. Yang ketiga, peserta didik atau konseli dapat memahami etika yang harus diperhatikan dalam pergaulan. Nah, pergaulan remaja adalah kontak sosial di antara remaja atau dalam kelompok sebaya. Kelompok sebaya ini di samping memberikan pengaruh yang positif terhadap perkembangan remaja sebagai anggota kelompok tersebut, juga ada pengaruh yang negatif. Pengaruh negatif itu maksudnya bahwa kelompok teman sebaya itu menjadi racun bagi perkembangan para remaja. Dalam menjaga hubungan pertemanan, terdapat banyak kejadian atau permasalahan yang muncul dalam hubungan pertemanan atau persahabatan. Bahkan, hal tersebut bisa berujung pada hubungan yang tidak harmonis lagi. Untuk itu, perlu cara bagaimana dapat menjalin hubungan pergaulan secara harmonis antar teman sebaya. Nah, pertama kita akan membahas terkait dengan pengertian etika. Apa sih itu etika? Sesuai dengan judulnya, etika pergaulan, yaitu sopan santun atau tata krama dalam pergaulan yang sesuai dengan situasi dan keadaan, serta tidak melanggar norma-norma yang berlaku, baik norma agama, kesopanan, adat, hukum, dan yang lain-lainnya. Kedua, etika adalah suatu sikap sopan santun atau aturan lainnya yang mengatur hubungan antara kelompok manusia yang beradab dalam pergaulan. Nah, kita semua manusia disebut sebagai makhluk sosial dan makhluk individu. Jadi, kita semua walaupun mementingkan dan mendahulukan kebutuhan secara pribadi, tetapi tetap membutuhkan dan memerlukan bantuan orang lain untuk mengantar ke tujuan yang kita butuhkan. Agar terjadi hubungan yang harmonis, maka diri kita perlu melakukan pembinaan dari sekarang ini, sehingga nantinya tercipta hubungan yang selaras, serasi, seimbang, dan jauh dari pertentangan dan permusuhan yang dinilai dari masyarakat. Nah, pergaulan remaja adalah kontak sosial di antara remaja atau dalam kelompok sebaya. Kelompok sebaya ini di samping dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap perkembangan remaja sebagai anggota kelompok tersebut, juga menimbulkan pengaruh yang negatif. Pengaruh negatif itu maksudnya bahwa kelompok teman sebaya itu bisa menjadi racun bagi perkembangan remaja, yaitu apabila pola perilaku para anggotanya tidak dilandasi moral atau melecehkan norma agama seperti meminum minuman keras, kecanduan obat terlarang, dan yang lain-lainnya. Maka, dilihat dari kajian psikologis, pergaulan itu dipandang sebagai wahana untuk mewujudkan atau memenuhi kebutuhan insani manusia, yang dimana kebutuhan sosial itu adalah pertama, kebutuhan akan pengakuan sosial, kebutuhan bahwa manusia itu perlu untuk diakui keberadaannya. Kedua, kebutuhan akan ketertarikan, persaudaraan, dan cinta kasih. Ya, mempunyai hak untuk dicintai dan mencintai. Lalu, kebutuhan akan rasa aman dan perlindungan dari orang sekitar, keluarga, teman-teman, sahabat. Lalu selanjutnya, kebutuhan akan kebebasan yang mempunyai hak dan kewajibannya. Dan selanjutnya adalah kebutuhan akan harga diri, hasrat untuk dihargai oleh orang lain.
Nah, sudah jelas di sini ya, kebutuhan sosial itu ada 5 kebutuhan yang dirasakan oleh seluruh manusia. Maka, untuk memahami lebih lanjut bagaimana bentuk pergaulan remaja, terlebih kalian di sini adalah masuk dalam usia remaja, yaitu yang sedang kalian alami adalah sebagai berikut. Pertama, pergaulan persahabatan. Pergaulan ini sifatnya berhubungan dan hanya sebatas berteman yang didasari adanya kesamaan. Misalnya yaitu kesamaan sekolah, agama, hobi, tempat tinggal, pekerjaan, dan latar belakang status sosial ekonomi. Yang kedua, pergaulan percintaan. Masa remaja ditandai dengan mulai matangnya atau terjadi perubahan fungsional organ-organ reproduksi dan postur tubuh. Perubahan-perubahan itu dapat menimbulkan hasrat pada lawan jenis, yaitu muncul rasa suka. Pada masa ini, remaja hidupnya makin romantis, senang berdandan berias, menyusun atau mengarang puisi-puisi cinta, dan senang membaca novel-novel percintaan. Remaja mulai berminat atau menaruh perhatian yang lebih dalam untuk bergaul lebih akrab dengan lawan jenisnya. Keinginan remaja untuk menjalin cinta kasih dengan lawan jenisnya merupakan fitrah manusiawi yang tidak mungkin dihilangkan atau dihalang-halangi. Persoalannya adalah bagaimana agar dalam menyalurkan cinta kasih itu tidak melanggar norma agama atau adat istiadat. Sampai di sini cukup jelas ya anak-anak. Sekarang kita lanjutkan bagaimana cara untuk membina persahabatan itu supaya kalian bisa memahami lebih jelas dan detail. Beberapa cara untuk membina hubungan persahabatan yang baik ya. Ada berapa poin? 7, yaitu pertama, belajar menghargai. Karena pada dasarnya semua orang pasti ingin dihargai. Tidak peduli apakah ia berpangkat atau tidak, orang miskin atau kaya, sesama agama atau tidak. Namun sayangnya, banyak orang di kalangan kita yang tidak mau menghargai orang lain. Padahal menghargai orang lain bukan berarti memberikan sesuatu yang besar nilainya. Misalnya saja menghargai pendapat orang lain. Nah, hal ini sangat penting dilakukan dalam membina hubungan yang baik. Kalau kita tidak mau menghargai orang lain, jangan berharap orang lain akan mau menghargai kita. Lalu yang kedua, belajar menghormati. Sama seperti poin pertama, setiap orang selalu ingin dihormati. Oleh karena itu, janganlah kita menghormati orang lain karena ia kebetulan punya pangkat atau kedudukan. Kita perlu menghormati orang, bahkan orang yang seumuran dengan diri kita. Bila kita melihat orang lain tersebut melakukan sesuatu yang baik, dengan kata lain, ciptakan suasana saling menghormati di antara kalian. Ketiga, mempunyai sikap mau mengerti. Sikap mau mengerti keadaan orang lain pada dasarnya merupakan perbuatan yang sangat terpuji. Sebab, orang yang mempunyai sikap mau mengerti keadaan orang lain membutuhkan kesadaran yang harus ditumbuhkan dari dalam hati nurani yang terdalam. Oleh karena itu, dalam membina hubungan yang baik sudah seharusnya kita mau mengerti keadaan orang lain tanpa pandang bulu. Hilangkan sikap acuh tak acuh. Keempat, mau memberikan pujian. Bila kita melihat teman kita berprestasi, contohnya dalam bidang apapun karena hasil keras belajar, perjuangannya, usahanya, dan jujur, maka sebaiknya kita mau memberikan pujian terhadap teman kita tadi dengan penuh keikhlasan. Sebab dengan memberikan pujian yang sesuai dengan keadaannya yang artinya tanpa dibuat-buat, maka akan memberikan pengaruh positif bagi teman kita. Meskipun pujian yang kita berikan itu dalam bentuk sekecil apapun. Dari situ akan membina hubungan yang baik antar sesama teman. Ya, makanya jangan pelit-pelit dalam memberikan pujian. Kelima, mau memberikan motivasi. Perjalanan hidup seseorang tidak selamanya berjalan mulus. Artinya ada kalanya ia mengalami masalah seperti patah semangat, putus asa, sehingga ia kehilangan semangat. Ya,
Maka dari itu kita harus bisa memberikan atau saling memberikan motivasi. Karena dalam membina hubungan yang baik, sebaiknya kita harus pandai memberikan motivasi, khususnya terhadap teman yang sedang mengalami masalah. Keenam, tidak bercanda keterlaluan. Kalau kalian ya sebagai siswa atau teman-teman kalian bercanda, ya bersenda gurau hal yang kecil mungkin tidak masalah, tetapi kalau sudah di luar batas maka hubungan itu bisa langsung retak. Selanjutnya, hal yang dapat menjaga persahabatan adalah menjadi pendengar yang baik dan saling menghormati satu sama yang lain. Hormati saran teman, pendapatnya, dengarkan dengan baik segala ungkapan, cerita, curhatan, dan ambil sisi positif sebagai kritik yang membangun. Ya, tapi jangan sampai kita membeberkan apa yang orang lain ceritakan kepada kita. Kita harus bisa pandai menyimpan rahasia tersebut. Lalu yang terakhir, jangan pernah mengkhianati kepercayaan sahabat kita. Ya, percayalah, ketika kita mengkhianati sebuah persahabatan, maka tidak akan mendapatkan sahabat yang terbaik lagi. Memaafkan memang tidak gampang, tapi memaklumi bahwa setiap orang dapat membuat suatu kesalahan dan demi kebaikan dan menjaga persahabatan agar tetap utuh. Lalu manfaatnya apa dalam etika pergaulan dengan teman sebaya? Pertama, lebih mengenal nilai-nilai dan norma sosial yang berlaku, mana yang harus dilakukan dan yang tidak dilakukan. Kedua, lebih mengenal kepribadian masing-masing individu, sekaligus menyadari bahwa manusia memiliki keunikan yang berbeda-beda dan patut untuk dihargai. Ketiga, mampu menyesuaikan diri dengan berinteraksi bersama dengan banyak orang sehingga mampu meningkatkan rasa percaya dalam diri. Keempat, mampu membantu kepribadian yang baik yang bisa diterima di berbagai lapisan sehingga bisa tumbuh dan berkembang menjadi sosok individu yang pantas untuk diteladani. Nah, ya, tadi kita memahami dari dampak hal-hal positif. Nah, dari sisi negatifnya apa? Hilangnya semangat belajar dan cenderung malas, serta menyukai hal-hal yang melanggar norma. Kedua, suramnya masa depan akibat terjerumus dalam dunia yang suram. Ketiga, dijauhi masyarakat sekitar akibat dari pola perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Keempat, tumbuh menjadi sosok individu dengan kepribadian yang menyimpang. Nah, semoga ini bisa kalian terapkan sehingga kalian mampu bersikap atau beretika yang baik dalam pergaulan. Lalu etika yang perlu diperhatikan dalam pergaulan itu apa? Pilihlah teman yang berakhlak, bersikap yang baik. Kedua, bertemanlah dengan yang memiliki semangat belajar yang tinggi, sehingga kalian termotivasi untuk belajar dalam hal yang positif. Ketiga, kembangkanlah sikap saling membantu, memberi saran dalam kelompok atau pertemanan kalian. Keempat, kembangkanlah sikap saling menghormati, menghargai di antara teman kelompok. Kelima, jadikanlah sikap solidaritas semuanya di antara teman. Keenam, hindarkan pola perilaku yang melanggar norma agama. Ketujuh, jadikanlah kelompok Anda itu sebagai wahana untuk belajar bersama, seperti diskusi dalam pelajaran, tugas, atau pemecahan masalah yang dihadapi, baik oleh pribadi masing-masing maupun secara bersama-sama. Nah, setelah ini ada tugas yang harus didiskusikan bersama-sama nanti ya, dituliskan pada kolom komentar di Google Classroom. Jawaban kalian dari pertanyaan, sebutkan apa saja contoh etika pergaulan yang kurang baik. Nah, nanti kalian sebutkan masing-masing ya, nanti kita akan diskusikan bersama-sama. Baik. Terdapat kutipan di sini, kedewasaan bukan dilihat dari usia, tapi dilihat dari sikap, tindakan, dan tingkah laku.
Ya, kalian di sini adalah masa remaja, proses perkembangan dalam usia remaja, ya, yang sudah memasuki masa-masa pendewasaan awal, yang harapannya kalian secara berproses mampu berpikir, berucap, dan bertingkah laku dengan baik, ya, dalam keadaan atau hal-hal atau situasi apapun, karena terkait dengan tindakan, etika, tingkah laku itu sangat mencerminkan pribadi dari diri kita sendiri-sendiri. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat itu adalah cerminan diri kita. Maka kita harus bisa menjaga, mengkondisikan, mengontrol diri kita dengan baik, dengan penuh sikap kedewasaan. Ya, seperti yang sudah sering didengarkan, sebelum bertingkah laku atau bertindak, alangkah baiknya untuk dipertimbangkan dahulu bagaimana risiko jangka panjangnya, jangka pendeknya seperti apa, supaya tidak muncul rasa penyesalan atau hal-hal yang mungkin di luar kendali kita. Nah, cukup sekian pertemuan dan pembahasan materi pada hari ini. Semoga apa yang kita bahas bersama-sama terkait materi etika pergaulan dengan teman sebaya, terkait dengan etika yang kalian tumbuhkan dari dalam diri kalian, kalian mampu menerapkan, ya, dan mengimplikasikan dalam kehidupan kalian sehari-hari, terlebih dengan teman-teman sebaya kalian di sekolah, di lingkungan sekitar, dan dimanapun kalian berada. Ingat, menjadi orang yang baik itu memang susah, ya, tapi apabila diniati, niat yang baik, hati yang baik, hati yang bersih, sikap yang baik, semua orang pasti akan menghargai kita, dan kita pun juga pasti dihargai oleh orang lain. Terima kasih, sampai ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Tetap semangat, salam sehat.